Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 8. Untuk hari ini kita masih ada di bab 4 ya, yaitu sistem pencernaan manusia. Sebelum memulai belajar, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Pertama-tama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua di bab ini, yaitu melalui literasi. Diharapkan kalian dapat yang pertama, membuat model saluran pencernaan makanan. Yang kedua, menyelidiki terjadinya proses pencernaan mekanis dan kimiawi dengan benar. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nutrisi yang terkandung dalam makanan. Nah, untuk pertemuan ini kita lebih ke struktur dan fungsi dari sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, makanan diperlukan oleh tubuh itu kan untuk memasok energi. Nah, makanan ini diproses dalam tubuh melalui 4 tahap. Nah, kalian bisa lihat yang pertama ada namanya ingesti. Ingesti itu adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian yang kedua ada yang namanya digesti atau pencernaan. Kemudian ada absorpsi atau penyerapan, dan yang terakhir ada defekasi atau pengeluaran. Jadi kita nanti akan membahas dari proses ingesti sampai proses defekasi. Jadi dari proses kalian masukkan makanan sampai kalian mengeluarkan sisa metabolisme dari makanan tersebut. Nah, jadi pada saat makanan itu masuk ke dalam mulut, itulah proses pencernaan itu dimulai. Jadi pencernaan itu adalah proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga bisa diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan pada gambar. Nah, proses pencernaan makanan ini terbagi atas dua, yaitu ada yang namanya pencernaan mekanis dan ada yang namanya pencernaan kimiawi. Nah, kalau yang mekanis itu terjadi ketika makanan kalian kunyah, kemudian dicampur ataupun diremas. Jadi bisa dikunyah, dicampur maupun diremas. Nah, salah satu contoh dari pencernaan mekanis adalah ketika di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Nah, kalian bisa lihat di gambar ada roti yang berukuran besar. Kemudian setelah dia mengalami proses pencernaan mekanis, dia akan menjadi butiran kecil roti. Nah, untuk yang kimiawi itu, kalau kimiawi kalian ingat dia terjadi reaksi kimia. Jadi yang diuraikan adalah molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, biasanya nih pada proses pencernaan kimiawi dilakukan dan dibantu oleh enzim pencernaan. Nah, kalian bisa lihat pada gambar. Jadi ada di situ molekul amilum, kemudian dicerna dan dibantu oleh yang namanya enzim pencernaan. Nah, contohnya kalau di mulut nama enzimnya adalah enzim amilase. Nah, kemudian dia akan menghasilkan yang namanya molekul glukosa. Jadi silakan kalian ingat ya, apa bedanya pencernaan mekanis dan kimiawi. Jadi kalau apapun yang dibantu oleh enzim berarti dia adalah pencernaan kimiawi. Nah, jadi nanti pada pembelajaran ini kalian akan membuat model dari organ penyusun sistem pencernaan manusia. Nanti akan Ibu lihatkan di bagian berikutnya ya. Nah, ini dia organ-organ pencernaan pada manusia. Jadi, organ pencernaan pada manusia itu ada dua, ada organ pencernaan utama dan ada organ pencernaan tambahan. Nah, untuk organ pencernaan utama itu ada dimulai dari rongga mulut, kemudian kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, untuk organ pencernaan tambahannya ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Nanti akan kita bahas satu persatu. Organ pencernaan utama yang akan kita bahas yang pertama adalah rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Nah, di dalam mulut ini ada dua pencernaan yang terjadi, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Untuk yang mekanis itu dilakukan oleh gigi. Jadi
makanan itu dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Nah, itu mekanisnya. Kemudian untuk kimiawinya, dia dibantu oleh enzim amilase atau enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Nah, jadi pada mulut diingat terjadi dua proses, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Jadi enzim yang amilum tadi, enzim amilase atau enzim petialin tadi berfungsi mengubah amilum. Jadi yang molekul yang dirubah itu adalah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Kemudian selanjutnya, setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam teka atau faring. Nah, kemudian faring itu adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Nah, kemudian pada pangkal faring, kalian bisa lihat di gambar, pada pangkal faring itu akan terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Nah, epiglotis ini dia berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan itu tidak masuk ke saluran pernapasan. Jadi setelah melalui faring, bolus itu baru akan masuk ke kerongkongan. Nah, otot kerongkongan ini berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Nah, gerakan meremas ini atau gerakan mendorong bolus ini disebut dengan gerak peristaltik. Selanjutnya, organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Nah, pada lambung makanan ini dicerna secara mekanis dan kimiawi. Untuk pencernaan secara mekanik dia dilakukan oleh otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur. Kemudian untuk yang kimiawi, pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Nah, untuk pencernaan kimiawi tadi kan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh getah lambung. Nah, getah lambung ini terdiri atas yang pertama ada namanya asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Nah, kemudian yang kedua ada namanya enzim pepsin. Nah, fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian yang ketiga ada enzim renin yang berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Jadi diingat kalau di dalam lambung ada lapar, di dalam lambung ada asam klorida, ada pepsin dan ada renin. Nah, selanjutnya setelah melalui lambung, nah tadi kan namanya yang masuk ke lambung adalah bolus. Nah, jadi kalau sudah dicerna di lambung namanya berubah menjadi kimus. Jadi kimus itu adalah bubur usus. Nah, jadi makanan dari lambung yang sudah berbentuk bubur atau kimus namanya, dia akan masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Nah, usus halus bisa kalian lihat pada gambar ada 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, kemudian ada usus tengah atau jejunum, dan ada usus penyerapan atau ileum. Nah, usus 12 jari itu bagian atas ya, disebut juga duodenum, dia panjangnya sekitar 0,25 meter. Kemudian di tengah ada namanya usus tengah, jejunum, panjangnya itu sekitar 7 meter. Nah, kemudian selanjutnya ada usus penyerapan, dia panjangnya sekitar 1 meter. Nah, pada usus halus ini dia terjadi hanya pencernaan kimiawi saja. Pada usus 12 jari atau duodenum, ini terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Nah, getah pankreas dia mengandung enzim namanya lipase, amilase, dan tripsin. Kalau lipase dia mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau amilase mencerna amilum menjadi glukos maltosa, dan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Nah, sedangkan untuk getah empedu yang dihasilkan hati, dia berfungsi mengemulsi lemak, yaitu membuat lemak agar larut dalam air.
Nah, setelah melalui duodenum akan dilanjutkan di jejunum. Nah, untuk di jejunum atau usus tengah adalah pencernaan terakhir sebelum zat makanan ini diserap. Jadi, zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Nah, kemudian penyerapan zat-zat makanan itu terjadi di dalam namanya usus penyerapan atau ileum. Nah, jadi glukosa, vitamin yang larut dalam air, kemudian ada asam amino dan mineral. Setelah diserap villi usus halus, dia akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian glukosa dalam hati akan disimpan dalam bentuk yang namanya glikogen. Nah, asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Nah, kemudian ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana usus bisa menyerap zat-zat makanan. Nah, kalau kalian lihat pada gambar, struktur bagian dalam dari usus itu ada namanya villi. Jadi dia itu memiliki lipatan-lipatan baik bagian luar maupun bagian dalamnya. Nah, lipatan-lipatan ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi semakin luas bidang permukaan bagian dalamnya, tentu saja semakin banyak villi yang terdapat. Nah, sehingga proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Oleh karena itu, kalian harus bersyukur Tuhan telah merancang struktur usus halus kita seperti itu. Nih, bayangkan bila struktur ususnya datar, nah maka penyerapannya juga tidak efektif dan butuh waktu yang sangat lama. Pada usus halus terdapat 5 enzim, yaitu yang pertama sukrase, berfungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian yang kedua ada laktase, berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian yang ketiga ada maltase, berfungsi menguraikan maltose menjadi glukosa. Dan kemudian yang keempat ada erepsin yang berfungsi menguraikan pepton menjadi asam amino. Kemudian yang terakhir ada lipase yang berfungsi menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya yang kelima ada namanya usus besar atau kolon. Nah, pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan yang diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian, ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar. Nama bakterinya adalah Escherichia coli. Dan telah berbentuk kotoran atau tinja atau feses terlebih dahulu, kemudian masuk ke rektum. Jadi yang terdapat pada ujung usus besar. Nah, rektum dia memiliki otot polos yang apabila dia sudah terisi ampas makanan, maka otot akan berkontraksi sehingga akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Selanjutnya yang terakhir adalah anus. Nah, anus adalah saluran pembuangan terakhir. Jadi tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Kemudian kita akan membahas organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada hati. Nah, hati ini berperan dalam proses detoksifikasi atau menetralkan racun. Nah, kemudian yang kedua, hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Selanjutnya yang ketiga, hati menghasilkan getah empedu. Nah, getah empedu ini mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Selanjutnya ada yang namanya kantung empedu. Nah, kantung empedu ini merupakan organ yang ada di bawah hati. Kantung ini menyimpan getah empedu yang berwarna kuning kehijauan. Nah, dia mengandung pigmen namanya bilirubin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Jadi, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan. Kemudian akan
akan dilanjutkan proses pemecahan hingga bisa diserap oleh tubuh. Selanjutnya, organ tambahan yang terakhir adalah namanya pankreas. Nah, getah pankreas mengandung sodium bikarbonat, NaHCO3, dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi, pada pankreas dihasilkan enzim namanya lipase, tripsin, dan amilase. Untuk lipase, dia berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian untuk tripsin akan berfungsi merubah protein menjadi asam amino. Dan yang terakhir, amilase berfungsi merubah amilum menjadi glukosa. Nah, selanjutnya untuk tugas kalian, silahkan kalian kerjakan LKPD berikut ini, di mana kalian akan membuat model saluran pencernaan. Jadi boleh gambar yang ini kalian pakai atau kalian boleh cari referensi lain di internet. Jadi organ ini kan belum ada ibu tulis ya, namanya misalkan 1 itu apa, 2 apa, 3 apa. Nah, jadi silakan kalian lengkapi nama organnya mulai dari organ ke-1 sampai organ ke-9. Nah, kemudian dari organ 1, 3, 4, 5, dan 6 itu kalian analisis pencernaan yang terjadi di organ itu apa saja. Apakah pencernaan mekanis saja atau pencernaan kimiawi saja, atau di organ itu terjadi keduanya. Jadi misalkan nih di lambung ya, Ibu kasih contoh nomor 4 itu kan namanya lambung. Nah, di lambung itu terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Namun harus kalian jelaskan lagi nih, mekanisnya itu dilakukan oleh siapa, kimiawinya dilakukan oleh siapa, gitu ya. Sudah jelas? Untuk hari ini tugasnya silahkan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, tugas membuat model ini akan Ibu ambil sebagai nilai keterampilan kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Yang sudah nonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.